mulai aja ya pembahasan untuk malam hari ini untuk puri batin yang keenam. Silahkan mungkin langsung aja ditayangkan untuk materinya ya. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Saya Airin. Hari ini saya Sama. akan membahas lanjutan dari diskusi kita yang sebelumnya, masih di ruang keenam. Materi hari ini adalah bab 5 sampai bab 8. Untuk sekedar refresh aja, saya menemukan diagram ini di internet. Ini adalah berupa mapping dari 7 ruang yang ada di Puri Batin, terpisah dari 3 stage of spirituality based on Garrigou Lagrange, OP. Ada purgatif, illuminatif, dan unitif. Hari ini kita akan membicarakan yang ini, Souls in the Sixth Mansion, jiwa di ruang yang keenam. Secara garis besar itu akan didiskusikan mengenai cobaan, pengalaman mistis atau pengalaman rohani seperti vision, trance, dan sebagainya, dan juga keinginan untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi ini adalah tahap-tahap yang bisa dibilang awal dari unitive stage. Oke. Okay. Nah, di bab kelima ini secara cepat saya akan bacakan. Jiwa bergerak begitu cepat, roh-roh seakan-akan ikut dihanyutkan dengan kecepatan yang menakutkan. Hal ini terjadi dalam kesadaran penuh. Eh, Pada mulanya tidak begitu yakin bahwa gerakan yang tiba-tiba ini berasal dari Tuhan atau tidak. Namun, di sini dituliskan pula ada respon dari jiwa tersebut. Tindakan kita atau tindakan dari Santa Teresa adalah membiarkan Tuhan memperlakukan seturut kehendaknya. Ia hanya mengandalkan ketabahan, iman, dan kepercayaan. Dalam status ini, status jiwa sudah menyerahkan diri dan menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Allah menunjukkan bahwa ia bukan milik dirinya. Allah menunjukkan bahwa jiwa itu bukan milik dirinya sendiri lagi. Pada akhirnya, jiwa itu dipersonanya dengan mengubah kemalangan menjadi kebajikan, seperti sebatang jerami yang diangkat seorang raksasa. Jadi di sini adalah awalan dari unicative stage, di mana ada sensasi yang di luar dari kendali si jiwa atau si orang itu sendiri. Dalam perjalanannya, dalam diskusinya ke paragraf-paragraf berikutnya, ada indikasi bahwa jiwa ini dibawa ke dalam pengalaman rohani ke tempat yang tidak diketahui apakah di dalam diri atau di luar diri. Namun semua ini terjadi dalam kesadaran penuh. Itu yang menjadi unik. Karena kalau tidak berasal dari Tuhan, kemungkinan besar orang itu tidak dalam kondisi kesadaran penuh, yaitu dalam kasus possession atau kesurupan ya, gitu. Kalau dalam kasus possession, orang itu akan mengalami lupa sejenak seperti orang pingsan lalu kembali lagi. Jadi dia tidak akan memiliki kesadaran. Maka hal unik yang terjadi di sini adalah semuanya terjadi dalam kesadaran penuh. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Jiwa yang tidak berdaya menghentikan gerakan batinnya atau panca inderanya untuk berbuat sesuatu selain yang diperintahkan kepada dirinya. Jadi di sini sensasi dari panca indera itu kemungkinan besar sudah tidak terlalu dirasakan lagi. Jadi dalam keadaan aware, namun seperti tidak kuasa untuk mengontrol dirinya lagi, gitu ya. Jadi kalau saya bisa ibaratkan situasi orang ini seperti dalam meditasi di mana dia sudah bersatu dalam keheningan. Uh, Lalu reaksi dari si jiwa itu di paragraf 4,
Berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai menghina Tuhan. Ini adalah respon dari analogi sebatang jerami yang diangkat oleh seorang raksasa. Bayangkan sebatang jerami yang begitu lemah, begitu kecil, begitu tidak berdaya, diangkat oleh kuasa yang luar biasa, sehingga timbullah kerendahan hati ini. Lalu poin berikutnya, penerima anugerah bukan hanya menerima, namun juga membayar banyak atas anugerah yang diterima tersebut. Ini adalah suatu bentuk reaksi dari rasa syukur, rasa terima kasih, dan juga rasa ingin membalas cinta kasih itu sendiri, yaitu cinta kasih dari jiwa kepada Tuhannya. Nah, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Masih dalam bab yang sama, saya bacakan secara singkat. Jiwa bercermin betapa kecil kemampuannya. Perbuatannya kelihatan penuh kesalahan, kekurangan, dan kelemahan. Sehingga jiwa bersembunyi dalam kerahiman Allah. Nah, pada paragraf ini, Santa Teresa Avila ingin mengemukakan kesadarannya itu akan posisi dia sebagai jiwa manusia yang begitu lemah, yang begitu kecil, yang begitu tidak sempurna dibandingkan dengan kuasa divine, kuasa kerahiman Allah. Tidak ada pilihan lain dari jiwa itu selain bertumpu pada kerahiman Allah. Nah, ini adalah sebuah reaksi yang mengundang pembaca untuk berbuat hal yang sama ketika si pembaca mengalami pengalaman spiritual seperti ini. Jadi, sejauh ini dalam sensasi pengalaman opening unicative stage, membawa jiwa ini menuju kepada humility dan loving of God, which is secara discernment ini adalah suatu hal yang positif. Kita lanjut ke paragraf berikutnya, paragraf 6. Kristus memberikan semua rasa sakit dan percobaan yang sudah dijalaninya sendiri untuk dipersembahkan kepada Bapa. Hal ini membuat pengenalan diri amat berkenan pada Tuhan. Dengan merenungkan kemiskinan dan kenistaan kita, maka kita yakin bahwa kita tidak memiliki apapun yang tidak dianugerahkan kepada kita. Butuh keberanian dalam menerima anugerah ini. Jadi di poin pertama itu menekankan bahwa ketidaksempurnaan manusia itu sudah di-bridging oleh Kristus yang mempersembahkan kesengsaraannya untuk menebus dosa manusia. Manusia itu lemah dan pendosa, sinner, sehingga tidak layaklah seorang manusia itu di hadapan Tuhan. Namun semua itu ditebus oleh Kristus. Itu poin pertama di paragraf 6. Pengalaman spiritual ini, di mana jiwa itu ditarik dengan sensasi spiritual menuju kepada konsolasi yang begitu fulfilling, memuaskan, menjadi sebuah buah pikir di mana jiwa itu mengenal dirinya dan posisinya di luar daripada dunia materi yang sehari-hari kita hidupi. Ini adalah dunia divine yang disebutkan di sini. Pengalaman ini adalah pengalaman menuju masuk unification with the divine. Dalam pengenalan diri ini disebutkan pula atau disadari pula bahwa apapun yang kita miliki itu berasal dari Allah yang merupakan anugerah. Berarti itu termasuk pakaian kita pakai, air yang kita minum, udara yang kita hirup, segala aspek kehidupan ini berasal dari Allah. Nah, butuh keberanian dalam menerima anugerah ini. Ini agak sedikit jump sedikit.
butuh keberanian dalam menerima anugerah ini, yaitu adalah kesadaran bahwa betapa tidak signifikannya manusia itu seperti butiran pasir di tepi pantai. Mungkin saya analogikannya, pengertian saya seperti itu. Dan juga sebuah jiwa untuk mengalami pengalaman mistis seperti ini, masuk ke dunia divine yang obviously beda daripada dunia materi, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, apakah dia akan balik atau tidak ke dunia ini, ataukah dia akan stuck di sana, ataukah dia akan bertemu dengan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Begitu banyak ketidakpastian. Oleh sebab itu butuh courage, butuh keberanian, butuh trust, kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan experience ini untuk kebaikan kita. Ya. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Oke, paragraf 7. Roh seakan-akan berada di tempat lain, berbeda dengan tempat hidup kita ini. Orang itu tidak mati. Bayangkan, orang itu tidak mati tapi ditransport ke matriks yang berbeda, dimensi yang berbeda. Namun dalam beberapa saat tidak dapat mengatakan rohnya ada di dalam badan atau tidak. Di situ ditunjukkan kepadanya terang yang berbeda dari dunia ini. Mata batin melihat lebih jelas dan mengalami pengertian tentang hal-hal tertentu tanpa ucapan. Dalam hal ini, terang yang dimaksud adalah terang Kristus atau terang dari divine. Mata batin terlihat lebih jelas, itu maksudnya adalah clarity of the mind, awareness, dan mengalami pengertian tentang hal-hal tertentu tanpa ucapan. Prediksi saya ini adalah infused knowledge atau flood of knowledge. Dan di sana, jiwa ini juga sepertinya melihat orang-orang kudus dan merasa sudah dekat dan banyak bergaul dengan mereka. Jadi inilah faktor-faktor yang dimana poin butuh keberanian dalam menerima anugerah ini betul-betul ditekankan. Jadi maksudnya adalah di mana keberanian itu tidak eksis, di mana keberserahan itu tidak sempurna, di mana ada keraguan, pengalaman ini bisa berbeda. Belum tentu sepositif ini, kita nggak akan tahu. Ya, tapi itu menjadi kunci yang disebutkan beberapa kali oleh Santa Teresa. Lalu ada hal-hal yang diperlihatkan melalui intelek, khususnya malaikat yang ada bersama Tuhan. Menerima pengetahuan secara ajaib, infused knowledge, flood of knowledge, tanpa indera tubuh atau jiwa, dan banyak hal lain yang tidak bisa diungkapkan. Nah, ini yang saya kemukakan tadi. Bayangkan ya, sudah tahu segala sesuatunya tanpa baca gitu kan. Super power juga ya gitu. Oke. Kita lanjut. Masih dalam deskripsi pengalaman rohani masuk ke dunia divine, jiwa pun lupa akan pemahaman dirinya. Maksudnya di sini adalah identitas diri, kemungkinan besar itu yang saya tangkap. Tapi dia masih sadar bahwa dia adalah jiwa. Ia melihat hal-hal yang agung, dan ketika menjadi sadar lagi, barang-barang di dunia nampak tak bernilai, dan hidup di dunia adalah penderitaan. Hal-hal yang sesungguhnya dipahami, menyenangkan pun tidak bernilai sama. Nah, dalam pengertian saya, ada unsur kemelekatan dunia materi yang menjadi pembahasan di sini atau menjadi pertimbangan di dalam 2 poin ini, tapi tidak serta-merta secara gamblang dituliskan oleh Santa Teresa di Avila. Rasa yang menyenangkan itu
the definition of happiness itu berubah. Mungkin yang sebelumnya itu berupa materi, misalkan senang jika lo makan pizza, gitu ya. Sekarang pizza itu nilainya berubah. Pemahaman akan happiness itu berubah ke mungkin lebih ke divine oriented, lebih ke spiritual quotient ketimbang dengan physical quotient. Tuhan seolah-olah menunjukkan sebuah tempat tujuan perjalanan roh untuk membantu roh berproses dalam pencobaan di dunia ini. Saya asumsi ini the divine realm ya, atau heaven gitu ya, kata sederhananya. Jiwa mendapatkan manfaat pemahaman yang amat bernilai yang tidak dapat dipahami oleh orang lain, kecuali yang sudah mengalaminya. Pengalaman spiritual ini adalah pengalaman yang sangat individual, dan dari kata-kata ini semua kita bisa melihat betapa Santa Teresa Avila ini mencoba sedaya upaya mendeskripsikan pengalamannya, yang which is amat sadar dia dalam mengalami, dan setelah pengalaman ini selesai pun dia masih mengingat apa yang terjadi. Dan saya percaya tulisan ini pun mungkin hanya berapa persen dari total pengalaman keseluruhan, gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa. Di paragraf ke-10, poin pertama, kita melihat di sini ada proses discernment dari pengalaman rohani ini. Pengalaman melambungnya roh ini tidak berasal dari setan dan bukan daya khayal. Nah, ini adalah kalimat discernment, pembedaan roh dan pembedaan source ya, sumber dari spiritual experience itu. Sebab setan tidak dapat membuat jiwa merasa damai, tenang, dan kebaikan yang tinggal dalam jiwa, yaitu adalah sensasi damai dan tenang itu stay dalam jiwa atau dalam pribadi orang itu. Seperti kita ketahui, ini ada suatu mekanisme discernment melalui buah-buah roh. Buah-buah roh dari Roh Kudus dengan buah-buah roh dari yang roh jahat itu pasti berbeda, didiscern dari hasilnya, buah-buahnya dari pengalaman itu. Ada 3 anugerah agung yang tersisa di dalam jiwa dari pengalaman ini. Ini adalah insights ya, kalau bahasa psikologi ini adalah insights dari pengalaman spiritual. Yang pertama, mengenal keagungan Allah dengan bertambah pengetahuan dan mengalami sendiri semuanya. Yang kedua, mengenal diri sendiri, posisi kita sebagai manusia terhadap Allah, sehingga menimbulkan kerendahan hati akan kemuliaan dan kasih Tuhan. Ketiga, meremehkan hal-hal duniawi, kecuali hal-hal yang dapat dipakai untuk mengabdi Allah yang Maha Agung. Meremehkan hal-hal duniawi ini maksudnya adalah melihat hal-hal duniawi dengan value yang berbeda. Mungkin kepentingan untuk say makan enak, istilahnya gitu, itu kan hal duniawi ya, makan yang enak itu tidak terlalu material lagi, gitu loh. Mungkin cukup fungsional aja, cukup makan seadanya aja. Ini saya hanya menerka-nerka, tapi kurang lebih cara jiwa ini memandang dan menilai suatu hal di dalam dunia nyata, dunia manusiawi, itu berbeda ketika dia menyentuh ke dunia divine. Gitu. Oke, next kita ke paragraf berikutnya. Apa yang dialami oleh jiwa adalah sesuatu pengalaman yang berharga akan kenikmatan abadi yang tak terhingga besarnya bersamanya, bersama Tuhan. Sang mempelai yang memberikan anugerah ini juga berkuasa menganugerahkan rahmat supaya jiwa itu jangan kehilangan harta ini. Kenikmatan yang dimaksud di sini adalah contentment dan consolation.
Saya agak sedikit menggunakan istilah-istilah Ignatian karena banyak sekali discernment roh yang terjadi dalam 3 bab ini yang mengingatkan saya dengan framework discernment Ignatian. Semoga itu sedikit membantu. Yang amat unik yang second point, yaitu sang mempelai bisa memberikan anugerah rahmat supaya jiwa itu jangan kehilangan harta ini, yaitu sekurang-kurangnya adalah insights-nya. Kadang sebuah spiritual experience itu tergantung dari jiwanya, tergantung dari pemahamannya, tergantung dari skillnya untuk life learning, dan karena faktor free will, pengalaman-pengalaman itu bisa menghasilkan insight-insight tertentu yang berguna bagi jiwa ataupun tidak. Nah, ini akan dibahas nanti along the way, sekitar di bab-bab akhir. Yang paragraf 12 itu membicarakan tentang ketakutan dan menekankan kembali bahwa keberanian dalam keberserahan di awal dari pengalaman spiritualitas ini adalah penting dan merupakan sebuah anugerah juga dari Tuhan. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab 6 ini kurang lebih berbicara tentang kemelekatan kepada pengalaman rohani yang baru saja kita diskusikan di bab sebelumnya, di bab 5. Saya bacakan sedikit. Anugerah-anugerah luhur ini memberikan kerinduan kepada jiwa untuk menikmati sepenuhnya Dia, membuat hidup dalam penderitaan namun penuh kenikmatan, yaitu joy in suffering. Ia amat merindukan kematian, karena dengan kematian sebuah jiwa itu bersatu dengan Allah. Asumsinya begitu, yaitu unification. Jiwa ini mengemis kepada Tuhan untuk membebaskannya dari tempat pembuangan ini, yaitu dunia materi. Kegelisahan terjadi, dan ketika cinta baru dirasakan di dalam ruang ini, jiwa itu harus kembali ke dunia asalnya. Jadi dalam slide ini Santa Teresa mengemukakan betapa desire, keinginan, atau mungkin sedikit kemelekatan, adiktif, pengalaman yang sangat consoling, sangat adiktif, yang membuat dia untuk menjadi menginginkannya lagi, gitu ya. Bahkan melihat dunia nyata, dunia materi ini adalah sebuah belenggu, sehingga ia mengemis untuk segera bersatu dengan Tuhan. Dan ini juga terjadi karena cinta itu, stage unikatif itu baru saja dirasakan, consolation yang sempurna, contentment, dan dalam durasi yang sangat pendek jiwa itu harus kembali ke dunia nyata. Jadi istilah kata udah naik ke surga dijatuhin lagi ke bumi gitu lah ya istilahnya, kalau pendek kata ya. Oke, saya ke cerita selanjutnya. Dari ekspresinya, curhatannya di paragraf 1 itu, di paragraf kedua dia kemudian memulai proses discernmentnya dari pengalaman itu atau dari kemelekatan itu. Jadi di poin pertama, paragraf 2, dalam satu sisi ada keyakinan dalam lubuk batinnya, terlebih ketika dalam kesendirian dengan Allah. Namun di lain sisi ada kekhawatiran bahwa itu semua tipu muslihat setan yang mencobai dia untuk menghina Tuhan. Ya. Jadi di situ pun setelah pengalaman rohani pasti ada kalimat atau langkah discernment, source ini dari yang positif atau dari yang negatif. Ya. Poin kedua itu hanya membicarakan tentang gosip di luaran, di mana ia memiliki prinsip untuk melihat sebuah faktor eksternal dan tidak seharusnya mempengaruhi dia. Di poin berikutnya di bagian kanan, saya langsung jump ke poin ketiga. Dalam discernmentnya, segala sesuatu yang dibaca, didengar,
dan diketahuinya sesuai dengan hukum-hukum Allah, menunjukkan hal ini sedemikian jelasnya sampai mengafirmasi untuk mengisi kerinduannya untuk mengikuti Tuhan. Sehingga dalam pergumulannya ini, ia menyerah ke dalam tangan Tuhan. Jadi di sini dia itu memang sedang melalui pergumulan. Jadi setelah spiritual experience yang begitu dahsyat, otomatis dari surga dijatuhkan lagi bumi lah ya, istilahnya gitu. Istilahnya shock, ada perubahan situasi. Namun dalam discernmentnya itu, dia amat sangat sadar dan amat sangat ingat dengan sensasi-sensasi atau pengalaman-pengalaman yang dia rasakan, sehingga dia yakin bahwa ini adalah jawaban Tuhan untuk mengafirmasi kerinduannya untuk mengikuti Tuhan, yang sehingga dia akhirnya menyerah dan berpasrah ke dalam tangan Tuhan. Oke. Lalu discernmentnya masih berlanjut. Kali ini di slide ini pergumulannya tentang tujuan, resource apa yang dia punya, dan situasi yang dia harus hadapi. Poin pertama, ketaatan dan menolak menghina Tuhan menjadi satu-satunya obat untuk melawan khayalannya. Ya, dalam kata lain, menerima fakta dan berhenti denial atau people pleasing. Karena dalam situasi ini Santa Teresa menghadapi banyak pertentangan dari orang-orang sekitarnya, bahwa apa yang dia alami itu adalah merupakan khayalan atau lain gitu ya, termasuk dari pembimbing rohaninya. Lalu dia di poin kedua, dia masuk ke dalam awareness yang lebih dalam. Ia mengatakan kecintaannya bertumbuh sehingga perbuatan dosa kecil secara sadar dan sengaja dihindari, dan amat sedih jika perbuatan dosa terjadi tanpa disadarinya. Jadi reaksi ini adalah craving towards a deeper holiness, kekudusan yang lebih dalam, ya, keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, gitu ya, which is a positive thing. Di poin di sebelah kanan, poin yang pertama, Tuhan memberikan kerinduan mendalam untuk tidak menghina Tuhan dalam hal terkecil sekalipun, dan tidak berbuat satupun ketidaksempurnaan. Sebab itu, untuk mencegah hal-hal tersebut, ia ingin menjauhi khalayak ramai. Ia iri akan orang yang hidup atau pernah hidup di padang gurun. Maksudnya itu saya mengartikannya dengan hermits ya, pertapa gitu ya. Di poin ini dia sudah mulai berpikir conditioning sekitar apa yang bisa kondusif untuk dia mengalami pertumbuhan dalam kesadaran yang lebih akan Tuhan dan juga pertumbuhan spiritual. Lalu ada pertimbangan lain di poin yang berikutnya. Ada pula keinginan untuk terjun ke tengah dunia, mewartakan dengan nyaring siapa Allah yang agung, namun kodratnya sebagai wanita di zaman itu menghambatnya. Jadi dia sedang berandai-andai jikalau ada kondisi lain, respon dia itu seperti apa, ya. Nah, ini adalah sebuah pergumulan dari Santa Teresa Avila. Poin kedua, Santa Teresa pun berdoa untuk diizinkan melaksanakan beberapa keinginannya demi kemuliaan dan keluhuran Tuhan. Di tengah pergumulannya itu, di tengah kesengitan menghadapi pihak eksternal yang tidak sejalan dengan dia memang berimajinasi kondisinya berbeda, namun ujungnya dia kembali lagi untuk berserah kepada Tuhan melalui doa. Oke, di sebelah kanan di paragraf 5,
Ini menceritakan sebuah penyadaran jiwa di level yang lebih dalam dan mengundang jiwa untuk mengenal lebih jauh the beloved atau Kristus. Kita baca ya. Pesona ilahi atau ekstasi ini adalah kerinduan-kerinduan tetap, bukan sementara atau fluktuatif. Jadi bukan spike-spike gitu ya, bukan spike emosional atau khayalan. Khayalan kan juga belum tentu bersifat permanen ya. Jadi ada sensasi yang tinggal di dalam jiwa tersebut, ada konsolasi rasa yang tinggal dalam jiwa tersebut. Anugerah rasa takut akan Tuhan yang sebegitu besar, sehingga keberaniannya yang kecil membuatnya menimba pengetahuan yang lebih besar lagi tentang kerahiman Tuhan dan keagungannya dalam karya menyatakan Dia dalam dirinya yang seorang makhluk kecil. Kadang kita sering mendengar kalimat kita bahwa kita pribadi kita direndahkan supaya Allah ditinggikan, or seeing the Christ in me. Ada kalimat seeing the Christ in me. Kalimat itu tentu itu kalimat zaman modern, namun bisa sedikit direlasikan dalam pemahaman poin ini, di mana karena ia sangat cintanya kepada Tuhan, ia ingin orang lain melihat Tuhan di dalam dirinya yang kecil dibandingkan Tuhan yang segitu besarnya. Sehingga dia pun dengan inisiatifnya menimba pengetahuan yang lebih besar lagi tentang the divine. Gitu ya. Supaya dia makin erat hubungannya dengan Tuhan. Poin-poin ini tidak terlalu banyak poin baru, tapi saya bisa melihat pola-pola setiap pengalaman spiritual dan cara Santa Teresa Avila mengajak pembacanya proses cyclical discernment, pembedaan roh, dan juga proses discernment yang menjadi kata-kata apakah ini berasal dari Tuhan atau dari si jahat, itu adalah wujud dari kerendahan hatinya gitu ya, bukan kesombongan spiritual gitu. Itu yang saya pahami dari mapping kata-kata dia di bab-bab ini. Kita ke paragraf 6. Diskresi pembedaan sebuah persembahan kurban penderitaan, saya mengartikannya sebagai keinginan pribadi atau kehendak pribadi, atau menyingkirkannya, yaitu surrender atau berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, jadi gini, ada dalam kalimat ini kurang begitu jelas kalau baru dibaca pertama kali. Tapi jika kita runut dari pembacaan-pembacaan yang sebelumnya, sebenarnya ini adalah proses discernment. Apakah persembahan self-suffering itu hanya untuk wanting for self-pity gitu ya, self-pity, atau surrender, yaitu mempersembahkan korban penderitaan itu kepada Tuhan, ya, menyingkirkan ego, maksudnya begitu, menyingkirkan ego atau kehendak pribadi. Jadi suffering itu memang terjadi karena kehendak Tuhan, dan tentunya surrender itu atau berserah kepada Tuhan itu adalah suatu bentuk iman yang nyata. Nah, jadi di sini terjadi discernment lanjutan tentang kemurnian intensi dalam hati. Ya. Lalu kita ke paragraf 7. Di sini terjadi sebuah proses discernment untuk mendekatkan diri kepada the truth, which is Christ, atau menjauhkan diri dari the truth, away from Christ. Kita baca ya. Penderitaan ini terutama bagi orang yang sensitif atau cengeng pada hal remeh untuk mencari perhatian, which is further from Christ. Lebih meninggikan diri daripada Tuhan, ya. Bukan untuk mempererat hubungan dengan Tuhan, namun mencari sensasi diri
dengan menggunakan nama Tuhan. Sepertinya di dalam pengalaman atau observasi di biara di Santa Teresa kala itu, sepertinya ada kejadian yang menyangkut seperti ini. Setan melemahkan mereka sehingga tidak dapat berdoa lagi dan tidak menepati regula. Ya, jadi ini ada um, krisis sensations ya, spiritual sensations. Oke. Apa yang bisa diperbuat mengingat adanya bahaya dan penipuan dengan air mata? Hashtag drama, itu bahasa keren saya ya. Jadi ini adalah discernment negatif senario, menjauhkan diri dari the truth ya. Jika nyala batin itu berkobar-kobar, maka hati betapapun dinginnya akan meneteskan air mata, seperti dalam tabung penyulingan. Air mata seperti ini menguatkan jiwa, membawa damai, bukan kegelisahan. Jadi di poin ini adalah discernment yang benar. Discernment yang positif senario yang mendekatkan diri kita kepada Kristus. Ya. Air mata haru, air mata kebahagiaan, air mata konsolasi kita kepada Kristus, atau mungkin dalam cerita-cerita santo-santa lain. Contohnya Santo Ignatius, di mana ia meneteskan air mata ketika ia menerima tubuh Kristus, gitu ya. Penetesan air mata ini tidak dibuat-buat, namun karena dorongan hati. Nah inilah diskresi yang serupa, gitu ya, yang dimaksudkan oleh Teresa Avila. Paragraf 9 ini ada langkah lanjutan dari discernment pemikiran, ya. Jadi paragraf 9 ini lebih berbicara tentang discernment in action, melalui perbuatan. Kita baca sama-sama. Usaha yang berbuah adalah dengan tindakan dan kebajikan. Air mata kebahagiaan sejati mengalir kalau Tuhan memberinya, bukan karena perbuatan atau usaha manusia. Ya, maka lebih baik kita tinggal dalam hadirat Tuhan, merenungkan kerahimannya, keagungannya, dan kekecilan diri kita, supaya kita memberikan sesuai dengan kehendaknya, entah air, entah keheningan. Jadi dalam poin yang sangat sederhana, saya menggunakan kata-kata surrender, full acceptance of God's providence, of God's will, with faith. Jadi apapun buah dari rahmat Tuhan tersebut, kita terima dengan penuh keterbukaan dan iman. Gitu. Jadi di paragraf 8-9 itu Santa Teresa bersharing mengenai discernment, dan itu salah satu menurut saya sedikit bentuk spiritual direction ya dalam mendiscern sesuatu. Nah, di paragraf 10 ini topiknya sudah mulai sedikit berubah ya. Taruh paragraf 8 dan 9 itu, dan sebelumnya kita bicara tentang air mata drama gitu ya. Di kesengsaraan yang dibuat-buat atau kesengsaraan yang tidak tulus gitu ya, tidak sincere. Di paragraf 10 kita naik satu tingkat ke perkembangan spiritualitas yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau bersatu dengan kesengsaraan Kristus. Poin pertama, pengalaman rohani juga bisa dialami dalam bentuk sukacita kepada jiwa, bersamaan dengan hal-hal yang pedih, namun penuh nikmat. Pendek kata, joy in suffering. Ini udah level yang beda ya. Lagi suffer tuh bisa bahagia gimana gitu caranya ya. Tapi itu masih mungkin. Nah. Sukacita ini terasa seperti seakan-akan dia menemukan dirinya, seperti sukacita bapa dari cerita anak yang hilang. Consolation, contentment, sebuah pertanyaan yang akhirnya terjawab, sebuah hadiah yang diterima dari penantian yang panjang gitu ya. Rasanya seperti itu. Again, another discernment. Secara diskresi, tidak mungkin setan memberikan sukacita rohani dalam lubuk hati
dan anugerah yang ditujukan untuk memuji Tuhan. Ya, jadi ini kalimat discernment dia untuk mematahkan kemungkinan negatif dari joy in suffering di atas itu. Lalu di paragraf 11, dalam luapan kegembiraan besar artinya seandainya dapat diam dan menyembunyikannya walaupun sulit. Nah, ini adalah challenge berikutnya. Udah sukacita, udah in ecstasy maybe, udah memiliki gifts of spirit of joy. Orang itu biasanya dideskripsikan di buku itu tidak bisa menahan senyum. Jadi kemana-mana tersenyum seperti Santo Francis Assisi. Jadi kemana-mana ketawa, senyum, bahagia tanpa alasan yang jelas. Jadi orang-orang yang tidak paham itu akan melihat orang ini sepertinya ada sedikit gila gitu ya, ada sedikit gangguan kejiwaan karena senyum-senyum sendiri dan memuji-muji Tuhan gitu ya sebagai luapan joy-nya dia. Tapi ini adalah anugerah pengalaman, gift of spirit, which is joy, yang memang datang dari the divine. Ya, sukacita seperti ini amat jarang di dunia, sehingga tidak heran bahwa orang yang dianugerahi sukacita seperti itu difitnah. Contohnya ya dikata mungkin dicemooh kali ya, mungkin kalau zaman sekarang dibilang salah minum obat gitu ya pada medis ya, kebanyakan dopamin atau serotonin mungkin overdosis ya. Nah, oke, kita ke paragraf berikutnya. Orang yang besar sukacita batinnya banyak memuji Tuhan yang timbul dari lubuk jiwanya. Jadi actually they cannot control karena menyangkut jiwa itu. Kita kembali ke bab 5 yang kita ngomong di bab 5 tadi itu, manusia itu sudah menyerahkan kehendak bebasnya kepada Tuhan, jadi sehingga sulit untuk dikontrol. Saya tidak tahu apakah ini kata-kata yang benar, apakah ini termasuk bentuk metanoia. Nanti kita konfirmasi ke Romo Eki ya untuk ini. Atau lebih kepada ecstasy, divine ecstasy, which is the next paragraph. Sukacita batin ini adalah anugerah dari Tuhan, sebab dari diri kita sendiri kita tidak dapat memperolehnya. Divine ecstasy ini dapat berlangsung sepanjang hari. Jiwa begitu melupakan dirinya dan semua hal lain, sehingga ia hanya melihat dan mengatakan apa yang timbul dari sukacitanya itu, yaitu memuji Tuhan. Jadi di posisi ini yang saya pahami, jiwa itu sangat dipenuhi oleh joy, sehingga yang begitu besar dan begitu kuat, jauh lebih besar force-nya ketimbang satu jiwa kecil itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, yang hina, yang lemah, yang tidak berdaya. Jiwa ini dianugerahi force joy yang begitu besar. Of course, seperti perahu kecil di tengah ombak yang di tengah lautan yang luas ya. Jadi otomatis perbandingan itu nggak setara gitu ya. Otomatis sampan itu tidak bisa menguasai ombak dan tidak bisa menguasai laut. Paragraf ke-13 ini kurang lebih membicarakan discernment atas pengalaman dia tentang spirit of joy. Oke. Jadi bab 5 dan 6 kita sudah selesaikan. Kita ke bab 7. Di bab 7 ini, di slide ini secara khusus, setelah kita bicarakan anugerah gift of joy, anugerah divine ecstasy, anugerah yang tadi banyak disebutkan itu konsolasi, infused knowledge, dan sebagainya. Di bab ke-7 ini membicarakan tentang apa yang sikap selanjutnya atas anugerah-anugerah yang diterima. Saya langsung jump ke poin 2. Sejatinya, semakin banyak anugerah yang diterima dari Tuhan, semakin besar pula penyadaran akan dosa-dosa kita, terutama ketika kita belum mencapai surga. Ya, jadi betapa tidak sempurnanya jiwa itu. Di paragraf kedua, kadang jiwa lupa akan hukuman yang layak baginya dan hanya merenungkan rasa tidak terima kasih terhadap Dia, depth of repentance.
Jadi ini membahas reaksi dari sebuah pengalaman rohani. Kadang walaupun dia jiwa jiwa itu mengalami pengalaman rohani, belum tentu penyadaran akan dosanya itu atau penyadaran akan dosa untuk pertobatannya itu di kadar yang sedalam pengalaman spiritualnya. Jadi maksudnya adalah untuk kita menjadi aware dan was-was, um, untuk senantiasa berintrospeksi diri lah. Kalau sudah diberikan anugerah yang begitu banyak, harus seimbang pula dengan kesadaran kita untuk bertobat, gitu ya, atau bertransformasi diri. Poin yang terakhir, anugerah-anugerah ini datang dan pergi. Namun, penyadaran akan dosa dapat terus muncul dalam ingatan. Dan ini adalah salib yang amat besar. Poin ketiga ini berbicara di mana Santa Teresa Avila itu mengalami uh, apa rhetorical memory dari dosa di masa lampau yang terus-menerus kembali muncul pasca pengalaman rohaninya tersebut. Jadi rasa bersalah yang berlebihan gitu. Misalkan dosanya sekali, sudah pengakuan dosa tapi keinget lagi gitu. Seperti belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Dan ini adalah salib yang amat besar, ya, tantangan yang cukup besar. Ini adalah mekanisme anchoring down pribadi. Ini adalah sebuah cerminan untuk grounding, untuk tetap rendah hati atas penerimaan anugerah-anugerah dari Tuhan. Kalau dilihat dari semua ini, Santa Teresa Avila itu orangnya cukup berani dalam mengintrospeksi diri sendiri, ya, dan tidak denial tentunya. Sangat open, sangat intrinsically transformatif, ya. Di paragraf ketiga, ini kita berbicara tentang holy fear, ketakutan yang kudus. Kita baca, ya. Jiwa dengan anugerah-anugerah yang untuk mengenal secara langsung keagungan Allah kerap memiliki beberapa ketakutan, yaitu ketakutan menghina Allah, ketakutan kehilangan Allah, dan berada dalam keadaan hina seperti dahulu atau sebelumnya, sebelum konsolasi tersebut, ya, yaitu kehilangan Allah itu mungkin seperti desolasi, putus hubungan dengan Allah, kekeringan rohani, gitu ya. Di paragraf keempat, dan semakin sadar akan kasih karunia Tuhan dalam pengampunan dosa, semakin bertumbuh pula cinta dan semangat yang begitu kuat untuk mengagungkan Tuhan. Jadi ini siklikal, ya. Makin diampuni dosanya, jiwa yang begitu lemah ini semakin cinta juga kepada Tuhan dan semakin mengagungkan Tuhan. Ini siklikal yang transformatif dan bagus sekali. Paragraf 5, 6, 7 saya gabung karena secara konten poin-poinnya tidak terlalu banyak. Saya langsung ke poin ketiga. Setelah anugerah-anugerah yang diterima sebelumnya merenungkan sengsara dan hidup Kristus pun berubah. Budi, intelek menjadi kurang mampu merenungkan sesuatu, karena jiwa tahu bahwa renungan itu adalah upaya mencari Tuhan, sedangkan jiwa sudah menemukan Dia. Jadi ini di posisi di mana sudah ada konsolasi, jiwa itu sudah ada perjumpaan dengan Tuhan. Intelek itu sudah, daya intelek dalam pencarian akan Tuhan itu sudah tidak terlalu signifikan, sudah tidak terlalu relevan lagi gitu loh. Itu ya pengertian yang saya tangkap, ya, tapi koreksi nanti kalau saya salah. Namun budi tetap dibutuhkan untuk mengorbankan kehendak, terutama untuk kedua ruangan terakhir. Somehow di dua poin ini saya teringat antara development IQ, EQ, dan SQ, di mana peningkatan IQ mendukung peningkatan EQ, peningkatan EQ mendukung peningkatan SQ. Intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Jadi di sini diingatkan kembali oleh Santa Teresa Avila bahwa
budi atau akal budi ya, tetap dibutuhkan, logika tetap dibutuhkan untuk mengobarkan kehendak, yaitu will, untuk dua ruangan terakhir. Oke, kita ke paragraf berikutnya. Nah, di slide ini terutama kita akan lihat ada yang saya sebut dengan mindfulness akan cycle antara growth di soul, passion, intellect, will, dan action, dan bagaimana ada divine intervention dalam pengembangannya, pengembangan spiritual seseorang. Kita baca ya, poin pertama. Jiwa ingin sebulat hati menjalankan cinta kasih, namun butuh api, saya mengartikannya passion, yang tetap berkobar agar kehendak, yang saya artikan will, tidak mati. Api passion itu harus tetap dijaga, tetap berkobar untuk memancarkan panasnya lagi. Tuhan menginginkan agar kita menganggap diri kita hina untuk layak mendapatnya dan supaya kita menolong diri sendiri sejauh kemampuan kita. Hal ini mutlak perlu bagi kita sampai ajal kita tiba. Biar betapa tinggi pun doa kita. Jadi ini balancing antara usaha manusia. Kalau misalkan kita ingat di Sistine Chapel ada lukisan Michelangelo di mana di mana human menjulurkan jarinya dan di mana Heavenly Father menjulurkan jarinya juga dan mulai ketemu di tengah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada usaha dari manusia dan juga ada sambutan dari the divine. Setelah masuk ke ruang 7, hal-hal seperti ini sudah jarang dilakukan karena sudah ada development lain, gitu ya. Oke, di paragraf ke-10, simpel aja. Dalam meditasi, berpikir memakai budi adalah lain dari mengingatkan budi akan kebenaran-kebenaran. Menarik. Ini agak sedikit saya sedikit sharing pemahaman saya secara pribadi. Jadi ada dua poin yang dicoba dibedakan oleh Santa Teresa Avila. Berpikir memakai budi saat meditasi dan mengingatkan budi akan kebenaran-kebenaran, which is the truth, saat meditasi. Kalau berpikir memakai budi, kenapa somehow saya teringat akan pada saat meditasi itu pikiran kita tuh jalan kemana-mana gitu ya. Jadi mikir, bukannya malah jadi berserah pada Tuhan, malah jadi mikir gitu ya. Nah, itu kayak monkey mind gitu. Sedangkan jadi ini itu yang saya refleksikan. Sedangkan mengingatkan budi akan kebenaran-kebenaran itu adalah contemplating dari contemplating dari the mysteries, misteri Kristus, gitu. Di sini Santa Teresa Avila juga mengemukakan tentang meditasi dan mengemukakan atau kurang lebih sharing akan mungkin ada kelompok orang lain ya yang di tahap ini dia bahkan mengulang kembali kontemplasi dalam meditasi ya, yang pada secara garis besar Santa Teresa Avila tidak mengemukakan persetujuan dia dalam langkah meditasi kontemplasi akan di fase ini ya. Bukan berarti dia tidak setuju bahwa itu jelek, tidak, tapi dalam tahap ini, dalam ruangan 6 ini dia tidak terlalu setuju. Kita lihat dalam paragraf 12, metode meditasi yang disebutkan itu ada baiknya dicoba jika belum pernah. Ya, ada jika belum pernah di situ. Namun tidak efektif bila sudah mendapat anugerah-anugerah yang lebih tinggi. Itu adalah kalimat yang menurut saya di mana dia tidak terlalu sejalan dengan pemikiran itu. Nah, dari riset saya yang agak sedikit, yang seada-adanya, tiba-tiba saya menemukan sebuah diagram di internet
pemetaan yang dilakukan oleh Jordan Oman terhadap interior castle ini. Diagramnya seperti ini. Jadi kemungkinan poin yang Santa Teresa kemukakan ini adalah kontemplasi itu kalau di kolom paling kanan di Nine Grades itu di posisi 4 atau 5. Prayer of simplicity or required contemplation or recollection, atau 5 infused contemplation dan recollection, ya. Namun pada saat di paragraf ini atau di bab ini kita sudah mencapai ruang keenam atau dalam interior castle itu di sixth mansion, ya, dimana seharusnya level doa itu atau grade of prayer itu harusnya di step ke-8, prayer of conforming atau aesthetic union. Jadi sepenangkapan saya yang dikemukakan Santa Teresa itu adalah meditasi dengan kontemplasi itu bukan di ruang ke-6. Penangkapan saya itu, tapi tolong koreksi saya kalau saya salah ya. Oke. Kita ke paragraf ke-13. Secara garis besar, paragraf ini mengemukakan adanya kelengahan rohani, kelalaian rohani ketika jiwa itu sudah mencapai perkembangan spiritual. Ya. Dikemukakan di sini bahwa ada reaksi jiwa-jiwa yang ketika mencapai doa ketentraman, mengecap hiburan dan kenikmatan, berpendapat bahwa mereka tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Nah, sedangkan growth itu kan harusnya bertumbuh dan berlanjut ya. Namun, poin yang berikutnya itu, pada realitanya Santa Teresa mencoba mengajak jiwa itu untuk kembali ke faktual. Hidup ini lama, pencobaan-pencobaan banyak. Maksud penulis adalah untuk tidak melekat pada kenikmatan pengalaman rohani yang menimbulkan kelemahan. Berarti ini mengajak jiwa untuk menjadi lebih aware dan mindful terhadap ancaman-ancaman yang bisa menurunkan perkembangan spiritualitas jiwa itu dalam mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dalam yudikatif terhadap Tuhan. Oke, ini diagram yang tadi. Ini cukup simple. Di paragraf 14. Nah, di sini ada banyak-banyak bisa dibilang raising awareness ya, bahwa jiwa itu tidak terlalu menghindari hal jasmania dan hanya berfokus pada rohania. Karena ini dapat berarti kemanusiaan Kristus pun merugikan, gitu ya. Karena Kristus itu Son of God and Son of Man. Lalu di paragraf kelima itu dia men-sharingkan suggestionnya dia atas kondisi di paragraf ke-14 bahwa anticipative actionnya ialah dia tidak suka berlama-lama memikirkan Tuhan. Mungkin ini bermaksud sampai terpaku dalam imajinasi atau ngambang ya. Tidak mindfully in the moment with God, in the here and now, dalam fakta. Penulis merasa lebih suka terserap oleh Tuhan sambil menantikan kenikmatan atau anugerah. Jadi terserap oleh Tuhan itu berarti yang saya interpretasikan adalah doing God's will dan berserah. Anugerah itu bisa didapat, bisa tidak, itu terserah Tuhan, bukan terserah jiwa. Itu. Ada 2 poin terakhir itu. Yang poin keempat, penulis juga mengemukakan pengakuan bahwa ia berada di jalan yang salah ketika ia tidak dapat be in the moment dalam pikiran, resah jiwa, membuang waktu dalam kebajikan ataupun doa. Anxiety itu dan fear itu adalah salah satu cerminan dari manusia try to be in control ya, menggunakan kekuatan sendiri
Sedangkan insight-nya di poin atau life lesson-nya di bagian poin terakhir, setelah penulis sadar besar kerugian rohani yang ditimbulkan atas sikapnya itu di masa lampau, ia pun kemudian memfokuskan dirinya pada kehendak Tuhan, yaitu membiarkan God that is in control. Basically seperti itu yang saya pahami. Dan kita ke bab yang terakhir sekarang. Di sini lumayan sedikit berbeda pembahasannya dari bab-bab sebelumnya, lebih serupa dengan bab kelima ataupun keenam, karena bab ke-8 ini membicarakan tentang the gift of spirit lagi, gift of charism, ya, yaitu dalam slide ini kita akan membicarakan gift of vision dan hearing. Nah, Tuhan dapat menyatakan dirinya dengan menunjukkan cintanya melalui beberapa penampakan dan penglihatan yang mengagumkan. Ya. Jiwa dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam dirinya, bebas dari ekspektasi akan anugerah ini. Statusnya itu tulus netral. Penglihatan dialami bukan dengan mata jasmani ataupun rohani, namun penglihatan budi atau intelek. Saya artikan intelek, dan saya sebut ini adalah vision, gift of vision. Discernment of spirits dibutuhkan dalam prosesnya, ya. Discernment of spirits dibutuhkan dalam prosesnya. Jadi ada di buku saya lupa, kayaknya Garrigou Lagrange, ya, yang The Three Stages of Spirituality yang dikemukakan oleh salah satu pastor ketika di sebuah seminar. The gift of vision itu adalah salah satu gift yang paling dibutuhkan untuk discernment, karena kuasa gelap maupun kuasa terang bisa menampilkan, menghadirkan penampakan begitu. Jadi discernment of spirit itu amat penting dalam gift vision ini. Dan kebetulan yang seminar waktu itu adalah seorang eksorsis, ya. Jadi dia ini lebih ke materi dia itu menyentuh materi mereka. Nah, di paragraf 3 ini dikemukakan proses discernmentnya Santa Teresa Avila. Pertama, dia menemui bapak pengakuannya, lalu dilontarkan pertanyaan-pertanyaan oleh pembimbing rohaninya, sampai dia menganalisa, mengobservasi reaksi batinnya, dan mengkaji ulang keyakinan bahwa itu Tuhan dari kata-katanya, yaitu jangan takut, ini aku. Lalu dia mengasas rasa yang timbul, reaksi dirinya bagaimana, buah-buah rohani yang timbul setelahnya, dan sensasi rasa damai dan dorongan keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Nah, data-data dari observasi ini sangatlah krusial dalam sebuah discernment, ya. Terutama buah-buah rohani yang timbul setelahnya. Di paragraf keempat, ada pula rasa malu, kerendahan hati yang amat mendalam. Rasa kerinduan yang lebih kuat untuk mengabdi kepada Dia secara utuh, disertai hati nurani yang amat murni. Sejauh ini secara data yang ia catat dari observasi dirinya sendiri, Santa Teresa Avila ini menunjukkan bahwa buah-buah rohani yang cukup positif. Paragraf kelima, dia mengemukakan bahwa dia pun mendapatkan atau aware adanya kehadiran Orang Kudus. Dan ini adalah anugerah yang tidak ternilai harganya, karena anugerah ini dapat menguatkan imannya kepada Tuhan, memberikan banyak afirmasi dari mungkin theological knowledge yang dia peroleh, buku yang dia baca, pengetahuan dia tentang orang-orang kudus, dan juga pengetahuan dia terhadap kasih Allah dari materi-materi yang ada di saat itu. Paragraf 6. Dalam pengalaman rohaninya ini membuat penyadaran bahwa manusia ini begitu hina sampai tidak mampu mengerti keagungan-keagungan Allah, karena anugerahnya saja sudah tidak kita mengerti.
Rasa syukur hendaknya menjadi pilihan bagi penerima anugerah itu, disertai dengan pengabdian kepada Tuhan yang lebih baik. Janganlah ada kesombongan rohani karena anugerah ini, namun hendaknya ia harus merasa dirinya yang paling tidak berguna dalam mengabdi Allah dan lebih beruntung budi daripada siapapun. Kepekaan rohani dari kesalahan terkecil hendaknya disadari. Jadi, salah satu poin discernmentnya di sini adalah efek dari keinginan untuk depth of repentance yang lebih dalam, pertobatan yang lebih dalam, dan juga untuk merespon atau setara dengan peningkatan gift of grace, anugerah dari Tuhan. Ya. Jadi ini juga poin yang sangat menarik. Di sini ada kata-kata, saya tambahkan dalam dua kata yang sangat singkat dari penjabaran yang cukup panjang dari Santa Teresa Avila di bukunya. Ada kesombongan rohani. Ini adalah salah satu ciri-ciri apakah sumber dari vision itu dari yang jahat atau yang baik. Discernment pembinaan roh berlanjut. Dari pengalaman rohani dilihat dari sisi buah-buah roh, yaitu damai dan berjangka waktu lama, menggugah jiwa untuk mencintai dan menyenangkan Tuhan, sehingga disimpulkan anugerah ini datang dari Tuhan, ya. Oke, kita ulang dari situ. Di paragraf ke-8, di sini berbicara tentang Santa Teresa berbagi nasihat tentang kebutuhan discernment bersama seorang spiritual director. Ya, biasanya discernment itu tidak dilakukan seorang diri. Itu yang saya ketahui dari beberapa seminar yang saya ikuti tentang teologi atau tentang discernment. Discernment itu kerap kali dilakukan dalam sebuah kelompok atau dengan orang yang dipercaya memiliki kemampuan atau keahlian. Dalam hal ini kerap kali kalau one-to-one counseling itu dengan spiritual director. Di poin terakhir, di sini terlihat ada pergumulan ya tentang spiritual director seperti tadi. Seorang ahli, spiritual director hendaknya memberikan keterangan, atau jika tidak seorang ahli, seorang yang bijaksana, yang wise, yang penuh dengan wisdom. Namun jika seorang teolog tersebut tidak bersemangat rohani, lebih baik memilih seorang teolog yang baik atau bicarakan kepada keduanya, dua orang yang dengan skill yang berbeda, gitu ya. Yang kemudian ini nggak dituliskan di sini, tapi dalam pemahaman saya, diskresi dilanjutkan sendiri setelah berbicara dengan keduanya itu. Ya, dalam hal ini, sepengetahuan saya, spiritual director itu bisa bapak pengakuan yang permanen, ataupun jikalau ada ketidakcocokan bisa juga mencari source lain sesuai dengan topiknya gitu ya. Jadi, dan juga kalau ada friksi, ada dilihat di sini ada ketidaklancaran dalam komunikasi, tidak ada compatibility issue, hendaknya jiwa itu mencari yang cocok gitu ya, dengan yang bisa membantu discernment dia. Nah, di paragraf 9 ini ada poin yang sangat menarik yang agak jarang saya baca di buku-buku lain. Ini adalah membicarakan pertimbangan sikap dalam spiritual direction. Jika spiritual director belum pernah mengalami hal serupa, maka ia belum tentu bisa memahami. Mungkin ini closure-nya Santa Teresa juga ketika dia ditentang oleh spiritual director sebelumnya pada saat dia mengalami divine revelation ya. Maka sebaiklah pilihlah orang yang terpelajar dan saleh, ya. Sehingga tugas dari spiritual director pengetahuan saya adalah memberikan refleksi. Mereka tidak memberikan keputusan, tapi dia memberikan refleksi atas apa yang kita kemukakan, apa yang kita sharingkan, membantu merefleksikan. Ini adalah satu poin yang penting karena sikap lanjutan adalah bagian dari discernment itu sendiri. Jadi setelah berbicara dengan spiritual director, tetap keputusan itu ada di jiwa itu sendiri yang berbuah ke tindakan lanjutannya. Ya. Di paragraf 10
Ini adalah kesimpulan atas diskusi Gift of Spirit. Santa Teresa mengingatkan kepada Priorin untuk tetap memandang sama biarawati terlepas dari anugerah-anugerah yang diperolehnya. Karena Tuhan memberikan karena hambanya adalah orang yang bekerja sama dengan dia, ataupun karena bentuk bimbingan kepada orang-orang yang paling lemah, ya, antara yang bisa bekerja sama atau memang karena dia lemah. Lalu sehingga tidak sepatutnya Priorin menganggap biarawati itu yang dengan anugerah lebih memiliki superpower ya, gitu ya. Lalu yang terakhir yang perlu diselidiki adalah kebajikan-kebajikannya, buah-buahnya. Orang yang paling kudus adalah orang yang mengabdi Tuhan dengan kelepasan hati yang besar, dengan kerendahan hati, serta hati nurani yang murni. Jadi itu adalah kesimpulan dari bab 8 atas beberapa gift, dan itu pula yang mengakhiri presentasi saya hari ini. Jadi setelah ini adalah kembali saya sajikan mapping puri batin ruangan ke-6. Kita membicarakan mystical experience, visions, dan gak cuma itu, kita membicarakan proses discernment-nya dan apa gunanya dari pengalaman mystical experience itu, apa yang perlu dihindarkan, apa yang perlu dipupuk, yaitu humility, dan ada keinginan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dan mencintainya lebih lagi daripada sebelumnya. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator.